Coba lu baca-baca ya buku-buku klasik kayak Richest Man in Babylon. Hari ini gue bakal share 9 kisah pelajaran keuangan dan investasi abadi sepanjang masa dari salah satu buku klasik terbaik soal uang, The Richest Man in Babylon. Nama gue Pandeka, dulu gaji UMR, sekarang kerja belasan tahun di luar negeri dan punya beberapa miliar saham. Belum banyak tapi alhamdulillah. Kisah pelajaran abadi nomor 1, stop gemukin kantong orang lain. Tapi sebelum itu gue jelasin sedikit. Babylon itu adalah kota tua yang sangat kaya dan maju di ribuan tahun lalu di Timur Tengah. Menjadi terkenal karena warganya sangat pintar dagang, jago ngatur uang, dan dianggap sebagai tempat lahirnya ilmu keuangan zaman dulu. Gemukin dompet ini adalah istilah dari tokoh utama di bukunya, namanya karakternya itu si Arkad. Arkad adalah orang terkaya di Babylon. Dia bilang sebagian dari semua yang kamu hasilkan harusnya jadi milik kamu. Bukan semuanya masuk ke dompet orang lain. Tapi maksudnya gimana? Nah kebanyakan nih orang dapat gaji langsung dibagi-bagi. Bayar kontrakan, belanja bulanan, bayar listrik, bayar cicilan, nongkrong, healing dikit. Akhir bulan duitnya habis. Nggak ada sisa sama sekali. Padahal seharusnya sebagian dari uang itu ya buat lo simpen sendiri untuk investasi jangka panjang dan nggak boleh disentuh. Gue pribadi nerapinnya kayak gini, setiap kali dapat uang, gue langsung bayar diri gue duluan saat gajian. Bukan nunggu sisa, tapi ngisiin dulu baru sisanya bisa dipakai. Awalnya gue cuma sisihin 5% dari gaji. Lalu pas gue gajian naik, pengeluaran gue kan tetap. Jadi investasi ke diri gue sendiri jadi bisa lebih banyak, bisa naik ke 10, 15, 20, bahkan kadang-kadang 50% dari gaji gue masuk investasi. Caranya simple, gue auto transfer setiap awal bulan ke rekening khusus atau tabungan atau investasi aplikasi tertentu, atau bisa bilang brokerage account. Ini kelihatannya sepele, tapi efeknya gede banget buat masa depan finansial lo. Pelajaran abadi kedua, jangan cuman hemat, naikin juga kemampuan menghasilkan uang. Banyak nih orang berpikir kalau mau kaya ya harus hemat, potong jajan, kurangin nongkrong, masak sendiri aja deh. Ya iya, hemat itu penting. Tapi kalau lo cuman fokusnya nyimpen duit dari penghasilan yang kecil, lo bakal mentok di angka itu aja. Nah Arkad ini karakter utama di bukunya ngajarin orang bijak itu nggak cuma jaga dompetnya, tapi juga belajar cara nambah isi dompetnya lebih banyak. Lo bisa hemat 1 juta sebulan, tapi kalau lo juga bisa naikin gaji 2 juta sebulan kalau lo upgrade skill lo, jadi banyak yang lebih diinvestasikan. Kebanyakan nih orang terjebak pola pikir gaji gue segini ya segini aja, skill gue kan ya udah segitu-segitu aja. Gue emang bukan orang pintar buat bisnis atau gak bisa ngomong depan kamera dan seterusnya. Padahal kemampuan itu bisa dipelajarin. Apa yang bisa lo lakuin? Coba deh belajar lagi skill baru kayak desain, video editing, digital marketing, apapun yang lo suka. Ikut pelatihan apa yang lo interest, kursus online, cari sampingan yang sesuai minat, bikin personal brand di bidang yang lo kuasain dan yang lo suka. Intinya lo gak akan bisa nabung lebih banyak kalau penghasilan lo ya segitu-segitu aja. Tapi lo bisa buka peluang baru kalau lo berani upgrade diri, upgrade dari leher ke atas. Kisah pelajaran abadi ketiga, nikmatin hidup tapi tetap harus tanggung jawab. Oke, setelah kita bahas pentingnya nabung dan ngerem pengeluaran, sekarang nih bagian yang gak kalah penting. Hidup itu bukan cuma soal nabung dan investasi, tapi juga soal dinikmatin. Si Arkad karakter di buku ini, si orang terkaya di Babylon tadi, di buku ini bilang hidup itu indah, banyak hal yang layak untuk dinikmati. Ini mirip sama filosofi dari buku Die with Zero. Tujuan finansial lo bukan buat mati dengan isi rekening paling banyak, tapi buat pakai uang sebagai alat buat bikin hidup lo lebih berwarna dan membahagiakan. Nah dari sini gue belajar sesuatu yang ubah mindset gue. Gue sekarang sengaja alokasin uang buat hal-hal yang bikin gue seneng. Jalan-jalan bareng teman SMA, liburan kecil-kecilan sama keluarga, cobain hobi baru, jajan sesuatu yang gue suka kayak beli baju basket, baju Satria Baja Hitam. Tapi gue tetap bisa nikmatin itu tanpa rasa bersalah. Karena gue sudah lakukan apa yang harus gue lakukan seharusnya. Nabungnya udah, investnya udah, ngatur uang buat masa depannya udah. Tips gampang, bikin satu kategori fun budget tiap bulan. Nggak harus gede, yang penting ada ruang buat seneng-seneng tanpa ganggu tabungan dan rencana besar lo. Hidup itu tentang seimbang. Jangan lupa nikmatin prosesnya.
Bukan cuma ngejar tujuan akhirnya aja, tapi proses dan nikmatin itu, having fun juga penting. Kisah pelajaran abadi keempat, kontrol pengeluaran elu, jangan naikin gaya hidup terus. Si Arkat, karakter utama di buku ini, ngingetin, kalau nggak dikontrol, pengeluaran kita bakal selalu naik ngikutin penghasilan. Ini yang disebut lifestyle creep. Contohnya, dulu pas lo baru mulai kerja misalnya, makan di luar tuh kayak momen spesial jarang-jarang. Cuman pas lagi gajian aja. Lo jalan kaki atau naik ojek online ya paling murah lah. Tapi beli kopi juga kadang-kadang mikir 2 kali. Tapi makin gaji lo naik, makan di luar jadi rutinitas. Transport makin mahal, jadi nyicil mobil atau naik taksi ke mana-mana. Kopi tiap hari udah kayak kebutuhan pokok. Bener sih penghasilannya naik, tapi sisa uangnya tetap segitu-segitu aja. Kenapa? Karena semua gaya hidup langsung di-upgrade. Pelajaran penting dari si Arkat, karakter utama di buku ini, kita harus bisa bedain antara kebutuhan sama keinginan yang nyamar. Jadi butuh. Lo nggak harus nurutin semua keinginan itu, tapi lo harus tegas ngatur prioritas pengeluaran. Gimana caranya? Tulis semua pengeluaran lo sebulan. Lihat mana yang bisa dikurangin tanpa bikin lo menderita. Kunci gaya hidup lo walau penghasilannya naik. Gaya hidup jangan langsung ikut-ikutan naik. Karena kalau nggak dikontrol, lo bakal terus ngejar gaji baru, gaya hidup yang baru. Tapi nggak pernah punya sisa buat masa depan. Gue udah buatin format gratis di link deskripsi ini untuk track pengeluaran dan persiapan investasi sampai pensiun di link deskripsi yang di bawah ya. Kisah pelajaran abadi nomor 5. Biar duit lo berkembang, jangan cuma ditabung, tapi diinvestasikan. Di buku The Richest Man in Babylon, Arkat bilang emas yang disimpan itu emang enak, tapi emas yang dipakai untuk bekerja bakal menghasilkan lebih banyak emas. Maksudnya gimana nih? Nabung itu emang bagus, apalagi buat dana darurat. Tapi kalau lo cuma naruh duit di tabungan terus, duit lo tuh bakal diem, gak akan berkembang. Contohnya misalnya nih, lo nabung 1 juta per tahun. Kalau lo biarin aja di rekening bank, ya bunganya bakal kecil banget. Nggak bakal ngelawan inflasi. Tapi kalau lo invest ke paket saham kayak S&P 500 di ETF SPY, S&P 500 itu kayak liga 500 perusahaan terbesar di Amerika. Liganya udah ada hampir 100 tahun. ETF SPY itu Exchange Traded Fund. Dia bentuk investasi bisa mulai Rp16.000 aja yang bisa beli semua paket saham 500 perusahaan Amerika yang gede kayak Apple, Google, YouTube, Microsoft, Netflix, Meta, Instagram, dan banyak lagi. Nah, investasi ini walaupun bisa mulai dari Rp16.000-an, rata-rata historis itu 10% per tahun untungnya. Duit itu bisa berkembang berkali-kali lipat. Artinya kalau invest 1 juta per bulan mulai dari pertama kali kerja, duit kamu bakal jadi 8 miliar lebih saat masa pensiun kamu. Jadi kuncinya kalau lo mau kekayaan itu bisa berlipat ganda, lo harus belajar cara naruh duit di tempat yang bisa bertumbuh. Minimal terbukti selama puluhan tahun kasih untung di atas 10%. Mulai dari kecil apapun gak masalah. Yang penting mulai. Dan harus disimpan atau diinvestasikan dalam jangka panjang, bukan bulanan tapi puluhan belasan tahun minimal. Jangan kejar kaya cepat atau instan, tapi kejar duit lo bisa beranak terus-terusan tanpa lo harus kerja lagi. Pelajaran ke-6, jangan cuma fokus sekarang, siapkan juga penghasilan buat masa depan. Di buku ini ada cerita tentang seorang pedagang unta. Dulunya dia hidup nyaman banget, punya banyak unta, uangnya banyak, bisnisnya jalan. Tapi karena dia nggak pernah nyisihin buat masa tuanya dia, pas udah nggak kerja lagi, udah nggak kuat kerja lagi, uangnya habis-habisan. Bisnisnya hancur, nanti jadi malah miskin. Arkat, karakter utama di buku ini, ngingetin kita lewat kalimat ini, siapkan kebutuhanmu di hari tua dan lindungi keluargamu dari kesulitan. Dan bener sih, kadang-kadang kalau umur 20-30an pensiun tuh kayaknya hal yang jauh banget. Lu ngerasa, nanti aja lah mikirin itu, kenapa nggak sekarang kita fokus nikmatin hidup dulu. Tua, nanti urusan nanti deh, kenapa harus sekarang gitu. Tapi lo tahu nggak, pola pikir itu bikin lo kehilangan tahun-tahun emas buat ngumpulin kekayaan lewat compound interest atau bunga berbunga. Waktu sama dengan senjata paling kuat dalam dunia investasi. Lo mulai invest 500.000 per bulan di umur 25, itu bisa jadi miliaran pas lo lagi pensiun. Mulainya di umur 35, itu nilai yang bisa jauh lebih kecil, padahal jumlah yang lo masukin mungkin lebih besar. Pelajarannya jelas banget, mulai dari sekarang.
walaupun kecil, walaupun belum stabil, lo lagi bukan cuma cari duit buat hidup hari ini, tapi bikin sistem yang simple biar lo tetap punya pemasukan saat lo udah nggak bisa kerja lagi di masa tua. Pelajaran ketujuh, uang nggak cuma harus tumbuh, tapi juga harus dilindungi. Maksudnya gimana? Jadi gini, di buku ini ada kisah tentang seseorang tukang batu bata yang datang ke si Arkad, karakter utamanya. Dia nawarin ide keuangan, yuk beli permata langka dari negeri jauh. Kita jual lagi di Babylon, pasti untungnya besar. Tapi masalahnya si tukang batu bata itu sebenarnya nggak ngerti apa-apa soal permata. Dan Arkad percaya aja gitu. Akhirnya permata itu ternyata cuma kaca batu biasa. Uang Arkad hilang semuanya. Ini mungkin mirip kalau misalnya gue ada koin-koin kripto yang baru nih gitu kali ya. Pelajaran pentingnya apa? Lindungin antal lo dari kerugian. Cuma invest di tempat yang aman dan lo bisa ngerti yang barangnya lo pakai setiap hari. Ini bukan cuma soal cuan, tapi investasi itu soal menjaga apapun yang udah lo kumpulin, apapun duit lo gitu. Gue pribadi juga pernah tergoda buat narik semua investasi gue dan taruh ke kripto. Atau investasi yang lagi panas, yang lagi keren, yang lagi hype. Ya naiknya mungkin bisa cepet banget, tapi kalau yang namanya investasi naik cepet, turunnya pasti juga cepet. Makanya gue selalu ingat apa kata si Arkad, tujuannya itu bukan cuma cari untung cepet, tapi biar duit gue juga bisa tumbuh stabil dan tetap ada, nggak rugi, dan konsisten jangka panjang growth-nya. Gue tetap punya sebagian kecil di aset yang tinggi resikonya, tapi nggak pernah semua tuh all in gitu. Karena kalau hancur hidup lu atau hidup gue yang bakal kena. Jadi pelajaran ketujuh ini simple banget. Jangan cuma fokus cari cuan, tapi juga pastiin cuan itu nggak bocor. Invest di tempat yang lo ngerti, yang barangnya lo pakai. Dan jangan asal FOMO cuman karena kakaknya ini cuannya gede lo. Pelajaran ke-8, dengerin nasihat dari orang yang udah jalanin, bukan yang cuman banyak ngomong tapi nggak ada bukti. Zaman sekarang lo buka media sosial, semua orang kelihatan kayak ahli keuangan. Ada yang bilang, wah invest di sini aja nih. Ada yang bilang, nabungnya segini nih harusnya. Ada yang nyuruh lo jual aset karena pasar mau jatuh nih. Tapi lo harus nanya ke diri sendiri. Ini orang, ini beneran udah jalanin belum? Dianya sendiri invest nggak? Atau cuman bacot doang tanpa bukti yang udah pernah dia lakuin? Di buku The Richest Man in Babylon, Arkad bilang, kalau lu serius mau kaya, dengerin orang yang udah pernah jalanin prosesnya yang lo kepengen ke situ. Bukan yang cuman punya pendapat aja. Kalau lo mau kerja ke luar negeri, dengerin orang yang mau kerja di luar negeri. Kenapa ini penting? Karena banyak banget orang niatnya baik, tapi saran mereka bisa membahayakan lo dan masa depan lo. Lo jangan percaya langsung mentah-mentah. Mereka nggak tahu resiko di baliknya apa. Nggak punya pengalaman dan kadang ngasih saran dan dari rasa takut atau pengalaman gagal pribadi. Jadi ya ngelihat orang yang memang udah bener udah ngelakuin dan kasih bukti. Sementara orang yang udah jalanin tahu rasanya mulai dari nol, tahu proses jatuh bangun, tahu mana jebakan yang harus dihindari, dan mereka bisa kasih lo panduan itu realistis, bisa di research, bukan sekedar motivasi omong kosong. Jadi pelajaran ke-8 ini, Arkad bilang di buku ini, pilih siapa yang lo dengerin. Dengerin orang yang udah pernah bahasa atau pernah ngelakuin. Bukan yang cuma teriak-teriak di pinggir kolam doang. Yang emang dia bisa nunjukin buktinya, dia memang udah melakukannya dan sukses. Pelajaran ke-9, keberuntungan itu datang ke orang yang bergerak. Karena kita lihat orang sukses dan mikir, wah dia mah hoki nih, untung dia dapet tuh kesempatan itu. Or kayaknya dia punya jalur belakang or jalan pintas deh. Terang aja dia bisa ngelakuin ini. Tapi di buku ini, si Arkad karakter utamanya, dia bilang Dewi Keberuntungan itu berpihak pada orang yang bertindak, yang melakukan action. Artinya yang sering kita sebut beruntung itu sebenarnya hasil dari siap plus berani ambil peluang. Lo nggak bakal dapet keberuntungan kalau lo cuma nunggu doang. Tapi lo punya peluang bisa beruntung besar kalau lo bener-bener misalnya kirim lamaran lebih banyak daripada orang lain. Coba buka usaha kecil misalnya, belajar skill baru, datang ke event dan kenalan sama orang-orang baru. Gua sampai hari ini masih sekolah lagi walaupun sambil kerja dan masih belajar banyak di YouTube. Orang tuh cenderung ngakuin kesuksesan orang lain tuh bukan karena kerja keras gitu, tapi karena emang nasibnya bagus deh. Itu namanya self-serving bias. Jadi daripada nunggu keberuntungan itu datang, lebih baik lo yang kejar dan bikin keberuntungan itu buat lo sendiri. Nah, pelajaran terakhir ini nancep banget di gua. Ambil deh aksi sekarang sekecil apapun, karena keberuntungan itu seringkali muncul di tengah jalan,
bukan di awal lu pas nunggu atau nggak melakukan action apapun. Nah, itu dia bro, 9 pelajaran penting dari buku The Richest Man in Babylon. Buku lama tapi pelajarannya nggak lekang oleh waktu. Dan masih 100% relevan buat lo yang lagi bangun keuangan dari nol hari ini. Kalau mau tahu buku terfavorit gue lainnya bisa dinonton di video ini. Thanks for watching. Assalamualaikum.